Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin menjelaskan ada 6 adab yang hendaknya diperhatikan dan diamalkan oleh para pedagang atau orang yang bekerja. Yang pertama kata beliau, al-awwal husnun niyati fit tijarah. Hendaknya dia memiliki niat yang baik di dalam bekerja dan di dalam berdagang. Bagaimana niat baik tersebut? Ada 2 yang beliau sebutkan. Yang pertama, falyanwi biha al-istifaf anis su'al. Hendaknya dia niatkan dengan berdagang, dengan bekerja, dia bisa terhindar dari meminta-minta kepada manusia. Dia bisa terhindar dari bergantung kepada orang lain. Karena kita ketahui jamaah sekalian, meminta-minta, bergantung kepada orang lain merupakan perbuatan yang tidak terpuji di dalam agama Islam. Kemudian wal qiyam bi kafayatil iyal. Hendaknya dia meniatkan dengan bekerja dan dengan berdagang dia bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Dia bisa menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya. Liyakuna bidzalika min jumlatil mujahidin. Sehingga dengan 2 niat tersebut kata beliau, ya berdagangnya dia, bekerjanya dia dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau di sini termasuk agar dia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang jamaah sekalian yang berdagang dan bekerja akan tapi niatnya hanya untuk mengumpulkan harta saja, berkaya diri. Ya, dia mencari uang supaya dia bisa menikmati uang tersebut, bersenang-senang dengan harta yang dia kumpulkan tersebut, maka ini bekerjanya, berdagangnya ia tidak dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa termasuk ke dalam firman-Nya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dalam harta dunia telah membinasakan kalian sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Kemudian adab yang kedua yang beliau sebutkan adalah hendaknya seseorang itu memilih pekerjaan yang bermanfaat, yang memiliki manfaat yang besar untuk kaum muslimin. Karena kita ketahui jamaah sekalian bahwa pekerjaan-pekerjaan itu berbeda-beda. Ada yang manfaatnya besar untuk masyarakat. Ya, bahkan ada di antara pekerjaan itu yang sifatnya fardu kifayah kata beliau. Ya, wajib bagi sebagian kaum muslimin untuk mengerjakannya. Contohnya misalkan kalau kita bisa memberikan contoh pertanian. Orang bekerja sebagai petani dan orang yang bekerja sebagai peternak. 2 pekerjaan ini jamaah sekalian merupakan pekerjaan yang bisa kita bilang sebagian kaum muslimin harus mengerjakannya, wajib untuk mengerjakannya. Karena manfaatnya sangat besar. Karena berkaitan dengan ketahanan pangan yang menghasilkan konsumsi makanan untuk kaum muslimin. Di antara contoh lain misalkan adalah berdagang, menjual barang-barang yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dia menjual pakaian, dia menjual bahan makanan, bahan bangunan dan lain sebagainya. Ya, ini pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya, ada juga di antara pekerjaan itu yang manfaatnya sedikit. Contohnya kata beliau di sini, likaunihi muta'alliqan bizinati aw talabit tana'um. Pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan perhiasan. Ya, mengukir bangunan, menghias-hias. Aw talabit tana'um atau pekerjaan yang sifatnya untuk hiburan-hiburan, bersenang-senang dan lain sebagainya. Ini juga pekerjaan akan tapi pekerjaannya itu manfaatnya sedikit. Maka kata beliau, falyastagil bisina'atin muhimmah. Hendaknya seorang memilih-milih, kalau bisa dia milih pekerjaan atau perdagangan yang memiliki manfaat besar. Semakin besar manfaat pekerjaan tersebut, maka semakin mulialah pekerjaan tersebut. Kemudian adab yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ats-tsalitsu alla yamna'ahu suqud dunya an suqil akhirah. Hendaknya seorang pedagang itu
pasar dunia tidak menghalangi dia dari pasar akhirat. Wasuqul akhir al-masajid, dan pasar akhirat itu adalah masjid-masjid. Jadi maksudnya beliau, jangan sampai pasar dunia, ya sibuk dengan pasar dunia, itu menghalangi kita dari pasar akhirat, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasar dunia menghalangi kita dari masjid. Fayam bagi ayyaj'ala awwalan nahari ila waqti dukhuli suqi li akhiratihi. Hendaknya, kata beliau, seorang pedagang itu mengatur waktunya. Ya. Hendaknya, kata beliau, ayyaj'ala awwalan nahar, dia menjadikan permulaan hari, ya setelah salat subuh, ya, sampai waktu dia masuk ke pasar itu untuk akhirat. Dia berzikir setelah salat subuh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi dan petang, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian salat duha. Baru setelah itu dia pulang ke rumah dan bersiap-siap menuju ke pasar. Ya. Wa qad kana salihus salafi min at-tujjar yaj'aluna awwalan nahari wa akhirahu lil akhirah. Dan ini merupakan kebiasaan para salafus saleh dari kalangan pedagang, di mana mereka menjadikan awal hari dan akhir hari untuk akhirat. Wa wasatahu litijarah, dan mereka menjadikan pertengahan hari untuk berdagang. Wa idza sami'a adhan adh-dhuhri wal 'ashri fayanbaghi an yatrukal ma'ash istighalan bi ada'il fardhi. Apabila ia mendengar azan zuhur dan azan asar, maka hendaknya dia segera meninggalkan pekerjaannya untuk mempersiapkan diri melaksanakan kewajiban. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, sebagian salaf itu sementara bekerja memegang palunya, terdengar azan, palu tersebut langsung jatuh dari tangannya. Ya, secara otomatis dia menjatuhkan langsung dari tangannya dan bersegera untuk bersiap-siap mengerjakan sholat.